Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan. Pak Rahman, tadi dikatakan Kemenhub mengeluarkan edaran yang memutuskan agar ini FOO atau Flight Operation Officer ini harus bertatap muka langsung dengan pilot. Bahkan jika dianggap pilot ini tidak layak terbang, FOO bisa membatalkan penerbangan. Anda sepakat? Kebetulan saya pernah tugas di Kesatuan Tempur. Ya. Di situ setiap penerbang tempur mau terbang, cek dokter. Jadi dengan adanya kembali ke peraturan lama, face to face, itu FOO itu bisa lihat seorang itu sehat apa enggak, fit apa tidak, baru teler enggak, kan jadi bagus sekali. Belum lagi kalau kita face to face ada merasa, ini mau kirim menteri nih, diawasin. Tapi kalau datang bablas, kok seperti Kopaja yang di rambutan. Artinya peraturan ini sebetulnya dulu pernah kemudian diterapkan, tapi kemudian saat ini lagi-lagi disiplin ini sangat kurang seperti itu sehingga kemudian tidak ada pengawasan. Ya. Dan dari dulu di Kemayoran dulu saya tugas di sana itu benar-benar FOO itu tugas ngecek walaupun hanya tidak seperti guru sama murid, tapi ada dan sekali-sekali FOO tes urin ya, jangan sampai bablas, jangan sampai ada pilot meninggal atau terbang mau landing, kebangetan banget itu ya. Gimana? Jadi benar-benar bahwa FOO ini dihidupkan kembali. Soal jumlah dan sebagainya nanti kita usahakan sebaik mungkin. Tapi budaya face to face sebelum terbang itu bagus sekali. Terutama dari segi kedokteran. Oke, Pak Rahman, ini kan memang kita sedang ataupun mungkin industri penerbangan ini ada keterbatasan baik dari teknologi, infrastruktur dan juga SDM seperti itu. Tapi apakah ini bisa dijadikan excuse atau apakah kemudian sebetulnya jika semua pihak kemudian menjalankan regulasi dengan disiplin seperti itu, seharusnya dampak terhadap industri penerbangan kita akan maksudnya bisa lebih maju lagi? Ya tentu. Jadi masalah keterbatasan SDM di mana-mana kan lagu lama itu, jadi tentu perlu diupayakan supaya kekurangan tadi dipenuhin. Ya. Tadi ditanya apakah di luar negeri juga face to face, tentu ada yang ya, ada yang tidak. Dengan kemajuan sekarang yang sibuk itu ternyata ada kehilangan budaya face to face, di mana itu si FOO tadi bukan FOO biasa, tapi dia mewakili suatu institusi namanya Kementerian Perhubungan, sehingga si pilot ini merasa saya ini diawasi bukan hanya oleh penumpang tapi juga kementerian mengawasi saya. Artinya memang pembenahan ini harusnya secara komprehensif baik untuk pilot ataupun dari infrastrukturnya, teknologinya seperti itu ya Pak. Ini mengenai tragedi dari QZ8501 AirAsia ini kan kemudian sepertinya sayangnya membuat industri penerbangan Indonesia ini melangkah mundur ke belakang karena kemudian tragedi ini dan kemudian bahkan rute tidak mengantongi izin resmi menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan ini negeri jiran kemudian dalam headline salah satu surat kabarnya mengatakan pesawat ini terbang tanpa kebenaran. Ya, jadi itu fakta. Tapi sebetulnya ini sesuatu yang Basarnas begitu dipuji-puji di luar negeri, keberhasilannya ditutup dengan musibah masalah izin tadi. Yeah. Tapi namun demikian tetap bagus. Hanya mohon pesan, janganlah kita membuat borok terlalu lebar mukanya. Malu dong ya sama luar negeri, dan nanti kita akan open sky di mana nanti bisa ada sanksi seperti dulu kita di ban di Eropa dan sebagainya, sehingga mohonlah agak sedikit diredakan. Langkah-langkah sudah bagus, ada gebrakan-gebrakan, namun jangan terlalu over. Everything with over is not so good ya. Jadi sekali lagi bagus tapi sekarang mereda. Malu dong. Masalah kita buka borok sendiri, luar negeri tahu, dan nanti ada sanksinya masalahnya. Oke, ini mengenai koordinasi lagi kembali, bagaimana sebetulnya komunikasi antara pihak yang menentukan slot penerbangan dengan Kementerian Perhubungan sendiri ini, fakta di lapangannya itu seperti apa Pak Rahman? Ya kan, Menteri kan ke Pak Dirjen Perhubungan Udara, itu ke Direktur, dan bahkan ke Kasubdit Angkutan Udara itu ya. Jadi ini raja-raja kecil ini memang perlu ditertibkan supaya ada koordinasi dengan operator, dengan bandara, ya, dengan rumah penumpang, bahkan dengan negara tujuan di luar negeri itu. Saya kira ya introspeksi kembali tertibkan, mumpung ini
suasananya sedang demikian. Artinya anggapan bahwa perbaikan kultur dan juga perbaikan praktik di industri penerbangan tanah air ini nampaknya memang sebuah perjuangan tiada akhir seperti itu, Pak Rahman. Ya, dan saya kira terang ya, perlu KPK masuklah ya, supaya jera juga nih bapak-bapak yang ya saya kok bicara nggak enak, saya beberapa kenal ya, itu para pejabat itu supaya KPK masuk dan bapak-bapak sekarang kita zamannya terus terang transparan, kalau salah ngaku balik kanan. Ya, saya kira masih banyak anak-anak muda yang jujur, yang bersih, yang bisa lebih baik dari orang-orang yang sudah sudah ya uzur kali. Ini artinya Anda mengatakan untuk merekomendasikan agar KPK juga ikut terlibat untuk kemudian menurut saya mengaudit. demikian, biar jerah ya. Karena memang dugaan mengenai gratifikasi, praktik suap, permainan mengenai misalnya izin terbang itu sudah sangat terasa sekali dan bahkan ini bukan sekarang saja tapi sudah sejak lama praktiknya seperti itu. Ya bukti nggak bisa tapi syarat-syaratnya seperti itu. Dan KPK harus masuk, caranya gimana terserah dan supaya efek jerah ada. Dan yang salah ngaku balik kanan, ganti yang muda-muda yang fresh. Tapi dari pengalaman Anda di lapangan ini celah yang paling terbuka untuk kemudian terjadinya permainan itu ada di mana Pak? Apakah di lapangannya atau pada saat keputusan keluar atau bagaimana? Ya saya kira berjenjang ya, ujung-ujungnya ya decision maker ya. Walaupun bukan yang Pak Dirjen ya, tapi di sini-sini lah ya. Itu. Dan saya kira udah lama tuh tanyalah sama orang-orang operator itu kan biasa kalau ngasih sesuatu itu ya. Nah, jadi saya bicara nggak enak karena nggak ada bukti. Oke. Ya. Ini kan kita menginginkan adanya pembenahan yang komprehensif, pembenahan yang menyeluruh, serius seperti itu agar kemudian memang industri penerbangan kita jauh lebih baik apalagi menjelang ASEAN Open Sky 2015. Jika kita harus membuat prioritas, skala prioritas apa saja kemudian yang harus diprioritaskan untuk dibenahi? Ya pertama tentu safety. Flying safety ya, tentu sehingga yang penting itu dulu termasuk bagaimana mengatur bandara internasional kita yang ya yang seperti ya gitulah jumlah pesawat, jumlah ATC-nya, jumlah personilnya dan lain sebagainya, apalagi kalau main mudah izin-izin yang semua itu akan berantakan kalau tidak ditertibkan dari sekarang ini. Oke. Ya. Kita harapkan memang tragedi yang menimpa QZ8501 menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita kemudian membenahi industri penerbangan dan kita harapkan juga law enforcement kemudian tetap ditegakkan, tidak hanya kemudian gebrakan ada di awal tapi ini sustainable sampai ke depan, sampai ke belakang seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Rahman, terima kasih telah berbincang bersama kami.